Kebenaran bukanlah ditentukan oleh banyaknya dukungan. Walaupun kita sendiri, seperti Yesus, sekalipun ia sendirian, tetapi kebenaran tetaplah satu kebenaran, tidak dapat diubah. Untuk itu dibutuhkan pengorbanan untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Satu acara di mana kita membiasakan diri untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat kepada firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami pada sampai saat ini. Tuhan, kami banyak kekurangan. Engkau sudah mengampuni kami. Kau kuduskan kami dan pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan untuk terus belajar akan perintah-perintah Tuhan dan nasihat-nasihat firman Tuhan. Sehingga kami dapat diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman saat ini, dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Judul dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menjadi Pilatus. Tanpa kita sadari, kita seringkali menjadi Pilatus di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita malah sering melakukannya seperti apa yang Pilatus lakukan. Kisah tentang Pilatus ini adalah pada saat Yesus diadili. Kita akan membacanya di dalam Matius 27 ayat 18 sampai yang ke-19. Matius 27 ayat 18 sampai 19. Ia memang mengetahui
bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ketika Yesus diadili dan Pilatus mengetahui bahwa hukum atau kebenaran telah dipermainkan, ia menjadi bimbang. Hal ini diketahui oleh Pilatus bahwa Yesus diserahkan oleh orang-orang karena mereka dengki terhadap Yesus. Walaupun istri Pilatus sudah mengingatkannya untuk tidak mencampuri perkara dari orang benar itu yang tidak lain adalah Yesus. Kita lanjutkan di dalam Matius 27 ayat 23 sampai 24. Ayat yang ke-23. Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saat imam kepala dan tua-tua menghasut rakyat, maka mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Seorang pemberontak, pembunuh yang sadis untuk dibebaskan, dan memilih Yesus justru untuk disalibkan. Di saat itulah Pilatus merasa terdesak. Ia tunduk pada orang banyak, padahal ia memiliki kuasa untuk hal tersebut. Pelajaran apa yang kita dapat melalui kisah ini? Kita pun sering melakukan hal tersebut. Saat kita tahu kebenaran, tapi kita terdesak oleh orang banyak di sekeliling kita, kita merasa khawatir akan kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan status kita, kehilangan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Maka kita gadaikan kebenaran itu dengan tidak lain kita menjual Yesus. Kita menyalibkan Yesus hanya demi karir kita, hanya demi orang banyak itu menghormati kita, hanya demi kita diterima oleh orang banyak. Kita tidak mempedulikan bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Kemudian, kebenaran bukanlah ditentukan oleh banyaknya dukungan. Walaupun kita sendiri, seperti Yesus, sekalipun ia sendirian, tetapi kebenaran tetaplah satu kebenaran. Tidak dapat diubah. Untuk itu dibutuhkan pengorbanan untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia pada kebenaran. Kita rela untuk berkorban. Kita memikul salib kita supaya kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Segala keinginan duniawi kita, kedagingan kita, kita salibkan. Tidak lagi kita pedulikan lagi kepada dunia ini, tapi kita fokus kepada Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita tidak menjadi seperti Pilatus yang ingin mencuci tangan, takut kehilangan simpati daripada orang banyak tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan kembali bagaimana kami harus bertindak
untuk dapat mempertahankan kebenaran dalam hidup kami. Walaupun kami harus melawan arus dunia ini, tapi kami berada di dalam jalan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Dan kami tidak mau kematian-Mu di kayu salib itu menjadi sia-sia. Adalah satu harga yang mahal di mana Engkau telah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kebaikan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kami untuk tidak berlaku seperti Pilatus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus menggali firman Tuhan, rindu untuk terus berubah dan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti